Halo teman-teman, ketemu lagi di hexatekno.com. Mesti podo kangen yo ambi aku. Sik, ini aku mau pasin posisiku karena lama udah nggak syuting, bertahun-tahun mungkin ya. Maaf sebelumnya, kami dari kru hexatekno.com ini pada sibuk di dunia real life sama kena dampak PPKM. Jadi mohon maaf kami belum bisa upload video. Nah, tapi kan hari ini, detik ini akhirnya Hexatekno upload. Ya. Masih sama aku Muhammad Benny Mustafa dari divisi hardware and overclocking. Aku mau nge-review barang terbaru, produk salah satu produsen cooling dunia. Tarang! Ini produknya, water cooling AIO Corsair terbaru. Saya kok mundur katanya. Ngepaske. Maklum lama udah nggak syuting. Aku rada ini ya. Nah, kita kedatangan salah satu produk water cooling AIO terbaru dari Corsair, yaitu H170i Elite Cable Leaks, man. Ngeri, RGB, radiatornya gede, size 420 mm. Wah, untuk detailnya kita langsung simak ke review lengkapnya berikut ini. Boom! Pada video review kali ini, hexatekno.com kedatangan water cooling all-in-one terbaru dari Corsair ya, yaitu seri Corsair iQ H170i Elite Cable Leaks. Ini merupakan water cooling AIO seri paling atasnya dari Corsair ya. Water cooling ini memiliki harga 3,3 juta, men. Terus garansinya tuh 5 tahun dari Corsair. iQ H170i Elite Cable Leaks ini memiliki kemasan yang hampir mirip dari generasi sebelumnya pada H150i ya teman-teman, dengan balutan box warna hitam kombinasi warna kuning ya. Kemudian di bagian belakang terdapat keterangan tentang semua fiturnya, kemudian dimensi water coolingnya dan spesifikasi keseluruhan seperti itu. Gak pakai lama, kita langsung bahas ke bagian water coolingnya aja yuk. Water cooling ini menggunakan radiator ukuran 420 mm ya, dengan bahan fin aluminium terbaik. Tentunya seri H170i ini memiliki dimensi lebih besar dan performanya lebih dingin dibanding seri top line sebelumnya, yaitu pada seri H150i Elite Cable Leaks. H170i Elite Cable Leaks ini memiliki dimensi pompa yang hampir mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu 5,6 cm x 5,6 cm, dan di bagian blok bawahnya menggunakan super tembaga premium ya, yang udah teruji penghantaran panasnya. Terus untuk bagian selang, Corsair sudah menggunakan braided nilon ya, jadi itu selangnya fleksibel, kuat, dan anti bocor-bocor. Untuk kompatibilitas soket, Corsair H170i Elite Cable Leaks ini udah support semua soket prosesor yang ada hingga saat ini, dari Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, dan sebagainya. Kemudian untuk AMD itu udah support AM4 bahkan TR4 pada Threadripper ya. Terus water cooling ini juga mensupport prosesor hingga TDP 250 watt, men. Jadi prosesor paling panas pun sanggup didinginkan dengan water cooling Corsair H170i Elite Cable Leaks ini. Nah, untuk kelengkapannya sendiri, water cooling ini terdapat set mounting Intel dan AMD. Kemudian sudah bonus 3 buah fan Corsair seri ML140 RGB. Fan ini memiliki maksimal RPM hingga mencapai 2000 RPM, men, yang parah. Kemudian untuk noise-nya itu sekitar 10-37 desibel saja, men, termasuk silent ya, dengan kecepatan angin sekencang itu. Terus juga ada yang unik, kita dapat cover pump itu ada 2 buah ya. Jadi kalian bisa memilih warna sesuai selera kalian, ada hitam dan putih. Kemudian juga Corsair menyematkan sebuah Commander Core XT ya. Ini salah satu controller smart fan yang diproduksi oleh Corsair. Di controller ini dapat mengatur kecepatan fan, terus noise, kemudian juga RGB control. Commander Core ini hanya perlu ditenagai dengan kabel power SATA 12 volt dan kabel interface USB model front panel yang terdapat di bawah bagian motherboard ya.
kalian dapat mengatur manajemen fan, pompa, dan lampu LED RGB, terus melihat sensor suhu water cooling itu melalui software Corsair iQ System ya. Bisa kalian download di website resminya. Untuk instalasi water coolingnya itu cukup mudah teman-teman. Ini karena kami menggunakan platform AMD, kami akan menampilkan bagaimana instalasi pemasangan water cooling pada platform AMD. Pertama, pasangkan mounting strip AMD ya, dengan cara mendorong masuk ke dalam. Pasang pada kedua sisi atas dan bawah. Lanjut pasang 2 buah pengait dan 2 buah mur pengencang ya. Kemudian pada bagian mounting motherboard kita cukup memanfaatkan mounting bawaan dari motherboard AMD ya. Terus tinggal pasangkan water block ke mounting bawaan motherboard AMD itu tadi dengan cara dikaitkan lalu kencangkan. Kemudian pasang fan, lalu colokkan ke 3 pin header di commander core controlnya, lalu colokkan SATA power dan USB header front panel. Terakhir pasang 3 pin pump header ke 3 pin motherboard ya. Terserah mau yang fan ataupun pompa header, sama aja. Untuk instalasi pada platform Intel itu hampir mirip ya teman-teman. Yang pertama pastinya kalian pasangkan mounting strip Intel dulu dengan cara mendorong masuk ke dalam juga, pasang pada kedua sisi ya. Kalau di Intel tuh kanan kiri. Kemudian pasangkan mounting bawah Intel pada motherboard ya. Lalu kencangkan dengan 4 buah baut yang sudah disiapkan untuk platform Intel. Setelah kencang, kalian bisa memasangkan water block ke bagian baut mounting yang udah dikencangkan tadi, lalu lanjut dikencangkan dengan mur di bagian atasnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut ke sesi pengujiannya ya. Nah, pada sesi pengujian ini spesifikasi PC kami menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 5900X, terus motherboard Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, kemudian RAM Corsair Vengeance Pro RGB 16GB DDR4 3200, lalu VGA Radeon RX 5700 XT, dan terakhir power supply Corsair RM850X. Nah, pada pengujian kali ini kami menggunakan benchmark Cinebench R20 pada kecepatan default, dan juga nanti saya akan melakukan overclocking dan running Cinebench R20 ini. Pada benchmark kedua saya menggunakan Prime 95. Kami juga menyertakan HSF pembanding ya. Yang pertama yaitu Corsair iQ Capelix H150i, kemudian HSF on air terbaik ya yang pernah ada saat ini yaitu Noctua NHD15, kemudian water cooling yang cukup mahal juga dan premium yaitu EKWB AIO Elite 360. Nah, kita lanjut ke hasil pengujian pertama yaitu Cinebench R20, prosesor jalan speed default ya, kemudian untuk fan auto semua. Terlihat di sini Corsair iQ Capelix H170i menghasilkan suhu yang paling dingin ya di antara kompetitor lain. Lanjut pada kecepatan maksimal fan, di sini Corsair iQ Capelix H170i masih memimpin, bahkan lebih dingin ya. Suhunya turun 3 derajat pada kondisi full load. Lanjut ke Prime 95 ya. Di sini Corsair iQ Capelix H170i masih memimpin, bahkan pada kondisi maksimal fan pun terdapat penurunan suhu hingga 2 derajat men. Nah, yang terakhir hasil pengujian saat melakukan overclocking Ryzen 9 5900X pada kecepatan 4,7 GHz dengan voltase 1,4 volt ya. Kondisi fan udah aku set maksimal ya supaya tidak terjadi BSOD atau BSOD. Nah, di sini Corsair iQ Capelix H170i dapat menahan panas dari Ryzen 9 5900X dengan sangat baik ya, bawah 85 derajat, bahkan masih memimpin ya, paling dingin di antara kompetitor lain. Jadi Corsair iQ Capelix H170 ini sangat recommended buat kalian yang ingin melakukan overclocking. Bahkan untuk kompetisi overclocking pun water cooling ini sangat bisa diandalkan. Berikut ini saya lampirkan juga RPM dari fan pada setiap water cooling ya. Di sini Corsair iQ Capelix H170i memiliki kecepatan maksimal fan itu di angka 2000 ya, sesuai dengan terangan pada spek fan-nya dari ML140 ini. Memang pada kondisi auto fan itu juga terlihat cukup kencang, yaitu sudah berjalan pada
RPM 900-an. Untuk noise levelnya di sini Corsair iQ Caplix H170i pada kecepatan auto masih tergolong cukup silent ya. Namun pada kecepatan maksimal memang menghasilkan noise yang cukup tinggi, yaitu 37,2. Banding dengan seri kompetitor pada Noctua atau EK memang noise-nya cukup rendah karena RPM-nya juga rendah. Sekian untuk hasil pengujian water cooling Corsair iQ Caplix H170 ini. Kita lanjut ke sesi kesimpulan. Ngeri parah performa water cooling terbaru dari Corsair ini teman-teman, ngeri lah. 170i monster tenan pancen. Terlihat ya tadi dari pengujiannya itu dia bisa ngeredam panas dari Ryzen 9 5900X yang kita punya ini teman-teman. Buat kalian yang suka RGB, dia juga udah support RGB yang bisa dikontrol pakai software si Corsair itu yang bisa kalian download gratis di websitenya. Nah, untuk harganya si Corsair H170 ini cuma di kisaran $230 teman-teman. Itu ya kita 3,3 sampai 3,4 jutaan lah tuh, kalian udah dapat water cooling AIO dengan performa premium banget. Daripada kalian repot-repot rakit custom water cooling, performa H170 AIO ini bisa diandalkan. Kemarin aku sempat ikut lomba overclock online tahun lalu ya, tepatnya di AMD Rock Tour. Nah itu bisa nahan voltase tinggi loh teman-teman. Pokoknya mantep, kalian mau overclock buat daily ya udah siap lah dipakai. Sekian untuk video review kali ini. Jangan lupa like and subscribe hexatekno.com. Insya Allah kita bakal rajin-rajin upload, jadi stay tune terus di hexatekno.com. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.